Selamat datang di channel Belajar SolidWorks ya. Nah, video tutorial kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan foot adjuster ya. Dimana di sini saya membuat sebuah material badan bautnya seperti ini beserta dengan murnya seperti ini. Ya, ini gini. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang akan saya buat pertama itu murnya seperti ini beserta dengan ulirnya. Ya, bentuk ulirnya seperti ini ya, kurang lebih tampak seperti baut lah minimal ya. Lalu selanjutnya ada untuk badan daripada bautnya seperti ini ya, dimana di sini yang saya terapkan itu ada rubber anti slip ataupun karet anti slip ya, dengan material rubbernya. Lalu di sini juga ada material stainless steel yang di atasnya gitu ya. Jadi di sini saya memerlukan beberapa body, solid body ya, body untuk mur dan body untuk baut gitu ya. Mungkin itu aja dulu ya untuk pembukaannya. Jadi intinya kita ketika di assembly nanti ya seperti ini, saya akan menambahkan beberapa konfigurasi ya. Jadi ketika kita centang badan baut ya, yang dipilih adalah masing-masing daripada ukuran yang dibuat gitu ya, ukuran yang dibuat seperti ini terlihat ya. Ketika kita insert lagi yang lainnya, itu kita juga bisa pilih seperti yang tadi gitu ya. Nah, ini juga kita bisa match sama halnya part pada umumnya dengan satu part ya, satu part dengan dua body gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk pembukaannya. Kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke, pertama saya akan membuat file baru dulu ya. Jadi saya akan pilih new di sini, pilih part, lalu pilih oke. Nah, untuk awal kemungkinan saya akan membuat sebuah mur dulu ya. Yang di sini, kan ada dua tipe mur yang akan saya buat ya. Ada M20 dan M24. Jadi saya kemungkinan akan membuat murnya dulu ya, tetapi tetap yang akan saya buat keseluruhan ini dalam satu file gitu ya. Nah, pertama saya akan buat dari top plane. Jadi saya akan klik kanan di top plane sini, pilih sketch gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menggambar sebuah poligon ya. Untuk titik awal poligonnya itu dari titik koordinat 0 sini, saya akan tarik ke bawah seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan buat sebuah center line ya. Saya akan pilih titik 0 sini, lalu saya akan hubungkan ke vertex bawah sini ataupun poin bawah sini. Nah, selanjutnya di sini kan ada ukurannya ya untuk B-nya. Nah, di sini disimbolkan dengan huruf B, di mana huruf B-nya ini itu adalah nilainya itu 30 gitu ya. Lalu saya akan pilih smart dimension. Saya akan berikan ukuran dari garis vertikal kiri sini ke garis vertikal yang sebelah kanan gitu ya. Nah, di sini saya akan berikan nilai 30. Oke. Klik kanan, pilih select. Nah, selanjutnya di sini kan ada M20 ya sama M24. Jadi saya kemungkinan untuk awal saya akan buat dulu yang 20 ya. Jadi saya akan pilih circle di sini. Saya akan klik di titik 0 sini. Saya akan buat seperti ini aja dulu ya. Lalu selanjutnya saya akan berikan ukuran untuk lubangnya itu 20 gitu ya. Klik kanan, pilih select. Lalu selanjutnya saya akan berikan sebuah perintah fitur extrude ya, untuk membuat sketsa ini menjadi 3 dimensi gitu ya. Nah, untuk arahnya saya akan berikan arah ke atas. Lalu untuk depth-nya itu kita lihat dulu ya. Di sini depth-nya itu 16 ya, jadi saya akan berikan 16 di sini. Enter, lalu pilih oke. Nah, lalu selanjutnya saya akan berikan sebuah extrude cut ya, fitur extrude cut ya, untuk memotong bagian pinggir sini supaya lebih terlihat seperti baut gitu ya. Maaf, seperti mur. Nah, pertama saya akan pilih face bagian atas ini ya, lalu pilih sketch. Lalu saya akan expand di sini di extrude satu ini ya. Lalu saya akan klik kanan di sketch 1, pilih show ya, untuk menunjukkan sketsa yang sebelumnya gitu ya.
Nah, pertama saya akan pilih ataupun seleksi ini ya, sebuah lingkaran yang terhubung ke poligon gitu ya. Lalu saya akan pilih convert entities gitu ya, sehingga nanti kita tidak perlu menggambar ulang sebuah lingkarannya. Nah, selanjutnya saya akan berikan fitur, lalu pilih extrude cut. Nah, di sini untuk depth-nya saya akan berikan 2 mili saja. Ya, 2 mili. Lalu untuk flip side to cut kita centang ya, sehingga nanti bagian extrude cut-nya ke samping juga ya. Selanjutnya saya akan pilih juga draft ya. Nah, untuk nilai daripada draftnya itu saya akan berikan 75 ya. Oke, 75 kayaknya terlalu ini ya, 60 saja deh, 60 supaya lebih terlihat seperti ini. Nah, untuk pengaturan yang lainnya saya akan biarkan, lalu pilih OK. Nah, sudah terlihat ya, posisinya itu seperti ini. Lalu saya akan berikan sebuah fitur mirror ya, sehingga nanti ukurannya akan sama seperti yang di atas ya untuk extrude cut-nya. Pertama saya akan hide gambar leak untuk sketch 1 ini karena ini sudah selesai, jadi saya akan hide. Lalu selanjutnya saya membutuhkan sebuah plane ya, referensi plane. Jadi saya akan pilih ataupun expand referensi geometri di sini, pilih plane. Nah, saya ingin plane-nya itu berada di tengah baut di sini. Maaf, tengah mur ya. Jadi saya akan pilih face ini ya, dengan face yang di bawah sini gitu ya. Lalu selanjutnya ini kan udah ada keterangan message ya, fully defined. Berarti ini sudah full ya untuk referensinya. Jadi kita pilih OK. Ya, sehingga nanti plane-nya ini berada tepat di tengah daripada murnya gitu ya. Selanjutnya saya akan pergi ke fitur mirror ya. Nah, untuk mirror face ataupun plane-nya itu plane yang tadi barusan kita buat ya. Lalu saya akan expand di sini, di part 1 ini saya akan expand. Lalu saya akan pilih extrude 1 ini. Ya, untuk fitur to mirror saya akan pilih fitur to mirror, lalu pilih extrude 1 gitu ya. Nah, ini kan sudah terlihat ya untuk fitur extrude-nya. Lalu saya akan pilih OK. Nah, untuk plane satunya karena sudah tidak dibutuhkan, kita hide ulang ya. Jadi saya akan klik kanan di plane 1 ini, pilih hide. Nah, sehingga nampak seperti mur pada umumnya ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk murnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah badan bautnya ya. Pertama saya akan mulai menggambar dari front plane. Saya akan klik kanan di front plane sini, pilih sketch gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sebuah garis tengah ya, menggunakan center line. Saya akan mulai penggambaran dari titik origin sini ataupun titik 0 sini. Saya akan buat garis ke bawah secara vertikal seperti ini ya. Klik kanan, pilih select. Nah, selanjutnya saya akan langsung berikan ukuran, di mana ukuran ini itu ada disimbolkan dengan huruf L. Lalu selanjutnya saya akan pilih garis center line ini. Saya akan berikan ukuran. Untuk D1 nya saya akan ubah menjadi huruf L ya. Lalu untuk nilainya saya akan ubah menjadi 163 ya, karena di sini simbol L-nya itu dengan nilai 163 ya. Jadi saya akan ketikkan 163, pilih OK gitu ya. Nah, selanjutnya yang akan saya buat adalah sketsa profil daripada badan bautnya ini. Saya akan pilih line ya. Saya akan mulai menggambar dari poin paling bawah sini. Saya akan tarik ke sebelah kiri, membentuk garis horizontal seperti ini ya. Lalu membuat dua garis vertikal dan garis diagonal seperti ini. Lalu garis horizontal, garis vertikal seperti ini. Lalu terakhir hubungkan ke endpoint paling atas ini gitu ya. Klik kanan, pilih select. Nah, sehingga nanti terlihat ya untuk badan daripada bautnya. Nah, selanjutnya saya akan hubungkan masing-masing vertexnya ini ke titik tengah sini ya, untuk sebagai garis bantu gitu ya, seperti ini. Klik kanan, pilih select. Dari vertex bawah sini ke garis center line tengah, dan yang terakhir dari vertex ini ke garis tengah seperti ini
gitu ya. Nah, karena yang awal itu yang saya buat adalah M20 ya, jadi saya akan langsung berikan ukuran di badan bautnya di sini. Nah, lalu tarik ke kanan seperti ini ya, sehingga nanti ukuran yang akan ditentukan dengan, bukan ditentukan ya, akan membentuk ukuran diameter gitu ya. Jadi saya akan klik di sini, saya akan berikan nilai 20, enter. Lalu selanjutnya saya akan berikan ukuran yang di bawah sini ya, disimbolkan dengan D ya. Jadi saya akan lihat di sini disimbolkan dengan huruf D. D2 nya ini kita ganti menjadi D saja ya. Lalu untuk nilainya saya akan berikan 100 ya. Jadi saya akan ketikkan 100, pilih OK. Maaf, ini 100-nya ini kan terbentuk jari-jari ya, tadi saya lupa. Saya akan hapus ulang. Saya akan berikan dari garis vertikal ini terhadap garis vertikal yang tengah. Nah, lalu selanjutnya tarik ke kanan seperti ini ya. Lalu kita ketikkan 100 ya. Untuk D2 nya ubah menjadi D gitu ya, lalu pilih OK. Nah, selanjutnya di sini ada nilai 8,5 ya. Ini untuk material rubber nantinya ya. Jadi saya akan langsung berikan ukuran saja dari garis horizontal di bawah terhadap garis horizontal yang di atasnya gitu ya. Di sini ukurannya adalah 8,5, enter ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan memberikan ukuran E ya, dengan simbol E dari garis horizontal bawah sini terhadap garis atas gitu ya. Saya akan ubah untuk D3 nya menjadi E gitu ya. Untuk nilainya itu yang E, bentar, oke, nilainya adalah yang E itu 30 ya. Jadi di sini saya akan ubah menjadi 30 gitu ya, pilih OK. Nah, di sini kan bentuknya seperti ini ya, teman-teman gak usah khawatir. Jadi teman-teman tinggal klik vertexnya lalu drag ke bawah seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi ukuran yang bisa kita dapatkan ya untuk melengkapi ukuran yang ada di sketsa. Nah, di sini tidak terlihat ya. Jadi yang saya butuhkan adalah ukuran ini sama dimensi ini ya untuk angularnya. Tetapi di sini kan nggak ditunjukkan ya. Jadi saya akan berikan asal dulu ya dari garis angular ini terhadap garis horizontal ini gitu ya. Nah, di sini saya akan berikan sudut 30, saya rasa cukup ya. Lalu selanjutnya dari vertex ini terhadap garis tengah gitu ya. Nah, untuk ini saya akan perkirakan saja di mana saya akan mengambil setengahnya dari nilai D gitu ya. Jadi saya akan berikan rumusan sama dengan ya, saya akan klik yang 100 ini. Lalu berikan simbol garis miring ya sebagai tanda untuk membagi nilai ya. Lalu tuliskan 2. Jadi nilai 100 ini akan dibagi 2 gitu ya. Lalu saya akan pilih OK. Nah, sehingga garisnya ini berubah menjadi warna hitam ya. Kalau garisnya sudah berwarna hitam seperti ini, itu tandanya biasanya tidak akan bisa diubah-ubah lagi gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan sebuah perintah revolve ya. Saya akan pergi ke fitur, pilih revolve base, pilih yes ya. Untuk axis of revolution ya, saya akan pilih center line ya, sehingga nanti terlihat ya bentuk daripada badan bautnya. Lalu untuk merge result itu uncentang ya, sehingga nanti kita memiliki dua body yang terpisah gitu ya. Nah, ketika sudah selesai kita pilih OK. Nah, kenapa saya pilih merge result ya, kita uncentang merge result. Jadi ketika saya ini ya revolve ini saya suppress, itu tidak terjadi perubahan terhadap mur yang pertama kita buat, ataupun kita bisa melakukan sebaliknya ya. Ketika extrude bossnya saya suppress, badan ini tidak ikut tersuppress gitu ya. Mungkin itu ya untuk penjelasannya. Jadi kita kembalikan dulu untuk ininya. Nah, selanjutnya saya perlu memotong badan yang di bawah sini ya, sehingga nanti di sini kan ada bagian karet slip on ya, biar anti slip lah, karet anti slip, dan ada badan baut untuk stainlessnya gitu ya. Nah,
Di sini saya akan membuat sebuah gambar lagi ya. Saya akan buat dari front plane, klik kanan, pilih sketch ya. Lalu saya akan expand di revolve 1, klik kanan sketch 7, lalu pilih show ya untuk menunjukkan sketsa yang sebelumnya. Lalu saya akan pilih line di sini. Saya akan pilih poin sini ya. Saya akan hubungkan terhadap edge ini ya dengan garis horizontal seperti ini ya. Nah, otomatis nanti garisnya itu berwarna hitam. Ini sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi gitu ya. Oke, ini sudah selesai pembuatan sketsanya. Saya akan teruskan. Nah, untuk sketsa 7-nya ini sudah selesai, jadi saya akan hide ulang. Jadi saya akan klik kanan di sketsa 7, pilih hide. Nah, selanjutnya saya akan expand di SolidWorks ini, pilih insert, pergi ke fitur, lalu saya akan pilih split. Ya, saya akan pilih split di sini. Nah, untuk trim toolsnya saya akan expand di part 1, lalu pilih sketch 8 gitu ya. Lalu pilih cut bodies. Nah, sehingga di sini terlihat ya untuk pemotongan body-bodinya. Nah, di sini saya akan centang semuanya saja ya, sehingga nanti memiliki body yang terpisah. Lalu pilih OK gitu ya. Nah, sketch 8-nya sudah tidak diperlukan, jadi saya akan hide. Nah, di solid body sini ada tulisan 3 ya. Kita bisa expand di sini. Sehingga di sini kita bisa menghide beberapa body ya. Yang mungkin kita bisa pilih gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini juga kita bisa berikan materialnya. Misalkan saya akan berikan contoh split 2 ini. Saya akan berikan material rubber ya, ataupun karet ya. Jadi saya akan pilih rubber di sini. Nah, sehingga nanti secara otomatis material yang di bawah sini itu adalah material rubber gitu ya. Nah, saya juga akan pilih untuk split 3, pilih material, pilih edit material. Selanjutnya saya akan cari stainless steel ya. Saya akan expand di steel sini. Untuk materialnya saya akan asal dulu ya. Untuk stainless steel ini ya, annealed stainless steel bar. Jadi untuk sementara, ataupun kita bisa sheet 316 ya, yang bagian stainless steel. Lalu pilih apply, pilih close. Nah, sehingga nanti berbentuk seperti inilah ya. Nah, untuk murnya juga kita bisa berikan material juga yang sama seperti yang tadi. Saya akan apply lalu close gitu ya. Oke, saya rasa ini cukup ya. Tinggal kita berikan mur di sini ya, di bagian bawah sini. Jadi saya akan buat sketsa di face ini. Nah, karena nanti saya ingin mur ini nyatu dengan badan ini ya. Sebenarnya bukan nyatu ya, ketika saya suppress murnya ikut tersuppress gitu ya. Jadi saya akan pilih space ini, klik kanan, pilih sketch ya. Lalu selanjutnya kita buat ulang untuk ukuran dan gambarnya ya, karena ketika kita convert dari mur yang sebelumnya itu nanti ketika disuppress itu akan ikut tersuppress gitu ya. Jadi jalan terbaiknya adalah kita membuat gambar ulang seperti ini. Saya akan buat asal dulu seperti ini. Lalu saya akan berikan center line juga terhadap garis vertex paling bawah sini. Lalu center line-nya ini saya akan ubah menjadi garis vertikal. Lalu saya akan langsung berikan ukuran. Di sini ukurannya adalah 30. Seperti ini. Klik kanan, pilih select. Lalu saya akan berikan juga ukuran untuk lubang bautnya. Ya. Lalu untuk ukuran ini, karena ini adalah M20 ya, jadi saya akan berikan 20 gitu ya. Nah, setelah selesai, kita pergi ke fitur, pilih extrude boss ya. Nah, di sini tebalnya ini itu berbeda dengan mur yang sebelumnya ya. Jadi saya akan berikan nilai 13 ya untuk nilai depth ataupun ketebalan ininya ya. Jadi saya akan berikan nilai 13 ya. Untuk margin resultnya jangan lupa centang ya gitu. Lalu pilih OK. Nah, sehingga terlihat bentuk daripada murnya ya. Nah, selanjutnya saya akan pilih face ini sama seperti yang tadi ya. Jadi saya akan berikan fitur extrude cut ya
sehingga nanti terlihat seperti baut lah ya, baut pada umumnya. Nah, saya akan expand di extrude 2 ini. Untuk sketch 9 saya akan show untuk menunjukkan sketsanya gitu ya. Nah, di sini saya akan pilih circle ini ya, circle dari sketch 9 ini, lalu pilih convert entities gitu ya. Lalu pergi ke fitur, pilih extrude cut. Nah, untuk depth-nya ataupun kedalamannya ya saya akan berikan 2 mili. Lalu pilih flip side to cut. Jangan lupa klik juga draft-nya ya. Lalu di sini fitur scope-nya pilih all bodies ya. Lalu pilih oke. Nah, sehingga nanti tampak seperti inilah ya. Lalu saya akan melakukan hal yang sama pada fitur yang di bawahnya ya, tetapi dengan cara seperti awal tadi ya. Jadi saya membutuhkan referensi plane. Jadi saya akan hide terlebih dahulu untuk badan daripada bautnya. Saya akan hide seperti ini. Lalu pilih referensi geometri, pilih plane gitu ya. Yang akan saya pilih adalah face atas ini dengan face yang di bawah sini. Sehingga nanti referensi plane-nya itu berada di tengah-tengah ini gitu ya. Lalu pilih oke. Nah, selanjutnya saya akan pilih mirror ya. Saya akan klik mirror, fitur mirror di sini. Plane-nya itu yang akan saya pilih adalah plane 3 sini. Lalu untuk fiturnya saya akan pilih fitur to mirror, expand di sini. Lalu pilih yang paling bawah ya, extrude, cut extrude gitu ya. Oke, di sini sudah terlihat untuk preview-nya. Lalu pilih oke. Nah, sehingga bentuknya hampir mirip seperti Moore pada umumnya ya. Saya akan hide lagi untuk plane 3-nya karena ini sudah tidak dibutuhkan ya. Lalu untuk split 3-nya saya akan show, tunjukkan. Nah, untuk mirror ini ya saya akan klik kanan lalu pilih material sama seperti yang tadi. Saya akan berikan material stainless steel saja. Pilih apply lalu close. Ya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan berikan fitur thread ya. Saya akan expand di sini. Lalu pilih thread. Pilih oke. Nah, saya akan pilih edge yang paling atas ini. Lalu untuk thread location-nya saya akan pilih offset ya, sehingga nanti start awalnya tidak seperti ini ya. Nah, untuk offsetnya saya akan berikan 11 mili, tetapi dengan arah yang sebaliknya seperti ini gitu ya. Lalu untuk end conditionnya saya akan pilih up to selection, lalu pilih face yang paling bawah sini gitu ya. Nah, saya juga akan berikan offset, dimana di sini offsetnya cukup 1 mili saja. Nah, untuk tipenya saya akan berikan metric tab ya, dengan size-nya M20 gitu ya. Di sini kita cari, di sini ada 3 tipe dengan pitch 1,5, pitch 2 mili sama 2,5 ya. Saya akan pilih yang 2 mili ya untuk pitchnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, saya akan beralih ke bagian bawah. Nah, untuk treat metodenya saya akan berikan extrude. Kenapa extrude ya? Karena untuk Moore ini itu kan diameter lubang ininya sudah 10 mili ya, maaf sudah 20 mili, jadi tidak perlu di extrude cut gitu ya. Selanjutnya saya akan pilih mirror sehingga nanti bentuk profilnya akan seperti ini. Nah, untuk lokasi profilnya saya akan biarkan. Nah, untuk trade optionnya saya akan centang trim with star face, jadi nanti dari face atas ini ke atas ya, ke arah atas ini itu akan dihilangkan gitu ya. Lalu pilih juga trim with and face, jadi extrude boss yang ke arahnya ke bawah sini itu akan dihilangkan juga gitu ya. Oke, untuk yang lainnya saya akan biarkan. Nah, ketika sudah selesai kita pilih oke. Nah, sehingga nanti nampak seperti ini ya untuk ulirnya. Oke. Selanjutnya saya akan berikan juga untuk ini ya, untuk badan daripada bautnya ya. Saya akan hide dulu untuk bagian atas ini. Saya akan klik kanan di sini, pilih hide ya. Lalu saya akan pilih
face ini, maaf, edge ini ya, pilih edge ini, lalu expand di whole wizard, pilih thread gitu ya, pilih OK. Nah, selanjutnya yang akan saya pilih adalah offset ya, jadi saya akan berikan offset sama halnya seperti yang tadi. Lalu untuk end conditionnya saya akan pilih blend saja ya. Nah, di sini oh ya, untuk arah offsetnya saya akan berikan arah yang sebaliknya seperti ini. Lalu untuk end conditionnya pilih blend, lalu di sini ada tertera ya untuk A, nilai A ini adalah nilai threadnya. Di sini threadnya itu adalah 120 gitu ya. Jadi saya akan berikan ukuran di sini 120. Enter. Oke. Selanjutnya untuk tipenya saya akan pilih metric die. Ya, metric die seperti ini. Nah, untuk size-nya saya akan expand di sini. Pilih untuk M20 sama seperti yang tadi, M20 dengan pitch 2 gitu ya. Nah, untuk thread metodenya pilih cut thread ya, jadi dipotong dengan profil yang ada. Untuk yang lainnya saya akan biarkan ya. Oh maaf, ini saya akan centang trim with star face, jadi saya akan centang di sini sehingga nanti dari face yang ke atas ini itu tidak terlihat gitu ya. Nah, ketika dirasa cukup kita pilih OK. Nah, sehingga nanti bentuk seperti ini gitu ya. Oke, ini saya rasa cukup untuk threadnya. Saya akan kembalikan lagi untuk thread yang pertama, jadi saya akan perlihatkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa body gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat beberapa konfigurasi ya. Pertama yang akan saya buat itu konfigurasi murnya terlebih dahulu. Ya, di sini ada dua tipe, M20 sama M24 ya. Jadi untuk badan yang lain saya akan suppress gitu ya. Saya akan klik kanan di revolve ini, pilih suppress gitu. Nah, sehingga yang muncul nanti cuman murnya saja. Saya akan pergi ke configuration manager ya. Klik kanan di part 1, pilih add configuration. Lalu di sini saya akan tuliskan ya, foot adjuster M20, enter gitu ya. Nah, di sini ada muncul untuk foot adjusternya ya. Untuk defaultnya saya akan hapus saja ya. Pertama di sini saya akan copy dulu untuk namanya ya. Saya akan kontrol copy, kontrol C untuk mengcopy. Lalu klik kanan lagi di part 1, pilih add configuration. Saya akan paste di sini. Lalu saya akan tuliskan M24 gitu ya. Pilih OK. Nah, di sini saya akan ubah beberapa ukuran sketsa ya. Saya akan pergi ke design tree di sini. Lalu saya akan expand di extrude boss yang pertama. Saya akan expand di sini. Klik kanan di sketch 1, pilih edit sketch gitu ya. Nah, untuk 20 ini kita ubah, tetapi sebelum mengubah nilainya teman-teman expand dulu di all configuration, pilih this configuration. Jadi hanya di konfigurasi ini dengan nilai yang diubah gitu ya. Saya akan berikan nilai 24, enter. Lalu untuk nilai 30 ini kita cek lagi, di mana nilai B-nya itu adalah 36 ya. Jadi 30 ini saya akan ubah juga ukurannya. Jangan lupa sebelum diubah ukurannya ya, kita expand di all configuration, pilih this configuration. Ya, nilai 30-nya kita ubah menjadi 36. Oke. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal teruskan saja seperti ini. Nah, sehingga nanti bentuknya itu seperti inilah kurang lebih ya. Oke, ini saya rasa cukup ya. Kita tinggal reboot ya. Jadi kita bisa lihat untuk dua konfigurasi daripada murnya gitu ya. Pertama M20 dan M24 seperti ini gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan berikan sebuah konfigurasi lagi untuk masing-masing panjang. Nah, di sini kan ada L ya. L-nya itu ada 4 jenis ukuran ya.
Pertama, di M20 itu ada 3 ukuran dan di M24 itu ada 1 ukuran gitu ya. Jadi yang M20 ini saya akan tambahkan ya untuk konfigurasinya. Jadi saya akan klik kanan di part 1 ini, pilih add configuration. Saya akan paste di sini ya, M20 dengan diameter bawahnya 100 dikali ya, saya akan tambahkan X, panjangnya itu 163 aja, jadi saya akan ketikkan 163 enter ya, sehingga di sini akan menambahkan satu konfigurasi lagi ya. Sebenarnya ini kita juga bisa mengarahkan dari Excel ya, cuman dari Excel untuk beberapa ukuran terlalu banyak ya, jadi nanti itu memakan waktu lebih lama menurut saya. Jadi saya berikan manual saja untuk tutorial ini, karena tujuannya sama ya, untuk membuat beberapa file dalam satu part gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan lagi konfigurasi yang lain. Saya akan paste di sini. 163 ini saya akan ubah menjadi 193. Enter. Lalu tambahkan juga yang selanjutnya. Paste 163 ini kita ubah menjadi 243. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan yang M24 sini gitu ya. Jadi saya akan menambahkan konfigurasi baru, add configuration. Saya akan paste ya, M20 nya ini ganti menjadi M24, lalu yang 163 nya ini ganti menjadi 195 gitu ya, 195 enter. Nah, sehingga kita mendapatkan beberapa ukuran ya untuk materialnya, maaf, untuk bentuknya gitu ya. Nah, pertama saya akan edit untuk ini, untuk foot adjuster yang M20 ini ya. Kita lihat untuk desentrinya, pertama extrude ini saya akan suppress ya. Lalu untuk threadnya saya akan unsuppress. Nah, pilih OK. Nah, sehingga nanti terlihat seperti ini. Saya akan unsuppress juga untuk, maaf, untuk thread ini saya akan tetap suppress ya. Untuk extrude ini saya akan suppress juga. Jadi yang revolve ini sampai ke bawah ya, saya akan blok seperti ini ya, lalu pilih unsuppress gitu ya. Nah, sehingga nanti terlihat seperti ini. Nah, karena yang ininya ikut ke unsuppress, saya akan klik kanan di sini, pilih suppress gitu ya. Oke, nanti bentuknya itu kurang lebih seperti ini yang ada di ini ya, yang ada di M20 dengan panjangnya itu 163 gitu ya. Kita bisa cek ulang untuk ukurannya. Saya akan klik kanan di sini, pilih edit sketch. Nah, di sini panjangnya 163 dengan ulir, maaf, bukan ulir ya, tetapi baut M20 gitu ya. Saya akan teruskan. Nah, karena ini sudah selesai ya untuk yang ini, jadi saya akan biarkan. Oke, karena bentuk daripada rubbernya ini tidak terlihat lagi ya, kita tinggal pilih split satu ini ya, kita klik, lalu tahan, lalu drag ke paling bawah sini gitu ya. Nah, setelahnya kita klik kanan di split satu, pilih unsuppress ya. Lalu selanjutnya klik kanan split satu, pilih edit fitur ya. Kita lihat dulu di sini, kita uncentang untuk bagian murnya gitu ya. Kita uncentang bagian murnya, lalu pilih OK. Nah, sehingga nanti bentuk daripada ininya terlihat ya. Nah, kita bisa klik kanan di extrude boss yang paling awal, lalu pilih suppress gitu ya. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini gitu ya. Kita bisa cek di configuration manager. Nah, kita bisa cek ke yang bawah sini. Nah, yang bawah sini itu kan masih unsuppress ya. Jadi kita bisa pergi ke disentry ya, lalu suppress extrude boss yang pertama sini, lalu unsuppress splitnya. Nah, sehingga nanti nampak seperti ini ya. Klik kanan di tree 2, pilih unsuppress. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Lalu saya akan expand di revolve 1 ini ya, klik di sketch 7, pilih edit sketch ya. Nah, di sini saya akan ubah 163 nya ini
Ya, sebelum mengubah nilainya, teman-teman expand di sini, pilih this configuration, gitu ya. Nah, untuk panjangnya adalah 193, jadi saya akan ubah menjadi 193, enter. Oke, untuk nilai ini saya akan tetap ya, karena di sini kan nilainya sama semua ya untuk masing-masingnya. Lalu saya akan pilih oke. Lalu saya akan pilih teruskan. Nah, selanjutnya saya akan ubah di panjang thread-nya. Ya, saya akan klik kanan di thread 2, pilih edit fitur. Nah, untuk panjang daripada thread-nya, ini kan kita menggunakan blend ya. Jangan lupa teman-teman expand di Alpha configuration, pilih this configuration. Nah, di sini untuk A-nya itu adalah 150. Jadi saya akan ubah menjadi 150, enter, gitu ya. Lalu pilih oke. Oke, ini sudah terlihat untuk bentuk daripada badan bautnya ya. Nah, kita tinggal rebuild di sini. Nah, selanjutnya karena ini mur yang di bawah sini belum terlihat ya, kita bisa klik kanan di extrude 2 sini, pilih unsuppress. Nah, sehingga di sini terlihat ya untuk badan daripada bautnya, maaf, daripada murnya. Kita bisa unsuppress juga di sini. Nah, sehingga terlihat seperti ini. Oke, ini sudah bagus. Lalu kita beralih ke configuration lagi. Kita bisa ubah juga untuk yang panjang 243. Ya, saya akan kembali lagi seperti yang tadi ya. Saya akan suppress untuk extrude 1, lalu untuk splitnya kita unsuppress ya. Selanjutnya saya akan unsuppress bagian yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Maaf, ini threadnya, nah seperti ini. Oke, lalu untuk thread saya akan suppress juga untuk thread bagian kedua. Nah, sehingga nanti nampak seperti ini ya. Kita tinggal expand di sini, ubah sketch 7-nya, gitu ya. Nah, yang 163 ini kita ubah menjadi 243 ya. Ketikkan 243, enter. Nah, sehingga nanti panjangnya akan berubah seperti ini ya. Kita teruskan saja. Lalu untuk thread-nya kita klik kanan di sini, pilih edit fitur. Ya. Untuk thread-nya kita ubah ya, panjangnya itu menjadi 200 ya. Saya akan ubah menjadi 200, enter. Pilih oke. Nah, sehingga akan nampak kurang lebihnya itu seperti ini ya. Nah, di sini M20-nya sudah selesai semua ya, kita ubah ya. Untuk M20 dengan panjang 163 yang tadi, ini M20 dengan panjang 193, lalu selanjutnya M20 dengan panjang 243 gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ubah yang M24 dengan panjang 195 gitu ya. Sama seperti yang tadi ya. Saya akan pergi ke design tree di sini. Extrude satunya kita expand, lalu pilih suppress ya. Lalu untuk yang lainnya, pertama kita klik kanan di split, pilih unsuppress ya. Lalu selanjutnya thread 2-nya kita unsuppress juga. Lalu extrude boss yang di bawah sini unsuppress. Extrude cut ini juga unsuppress. Untuk fitur mirror sini unsuppress gitu ya. Oke, lalu selanjutnya karena ini ada beberapa banyak perubahan ya, saya akan expand di revolve sini, pilih sketch 7, pilih edit sketch ya. Nah, di sini yang tetap itu adalah nilai D-nya ya, tetapi yang berubah itu adalah nilai yang D1 ini. Saya akan expand di sini, pilih this configuration. Nah, di sini saya akan ubah menjadi 24 gitu ya. Pilih oke. Nah, selanjutnya kita ubah juga untuk L-nya. Tadi kan kita mengubah M20 ya, yang tadinya M20 menjadi M24 gitu ya. Nah, selanjutnya kita ubah yang 163 ini menjadi 195 ya. 195, enter. Oke. Nah, untuk yang lainnya ini nilainya sama ya. Untuk yang lainnya nilainya sama. Kemungkinan nanti saya akan ubah mur yang di sini juga gitu ya. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal teruskan. Lalu selanjutnya kita ubah panjang thread-nya. Di sini panjang thread-nya yang A ya.
yang A-nya itu adalah 150. Jadi saya akan expand di sini. Maaf, bukan expand ya, tetapi klik kanan di tree 2, pilih edit fitur. Ya. Untuk blendnya ini kita ubah menjadi 150, enter. Gitu ya. Pilih oke. Nah, selanjutnya yang akan saya ubah adalah fitur extrude boss ini. Saya akan klik kanan, pilih edit fitur. Nah, di sini untuk tebalnya itu kan berbeda ya dengan yang lain. Jadi nanti untuk ini saya akan ubah menjadi 16 ya. Oh maaf, nah configurationnya pilih this configuration gitu ya. Lalu pilih oke. Jadi hanya ada di konfigurasi ini aja dengan ketebalan 16 gitu ya. Nah untuk yang lainnya saya akan ubah juga untuk sketsanya, sketsa daripada murnya. Saya akan klik kanan di sketch 9, pilih edit sketch gitu ya. Nah untuk nilai B-nya itu tadi adalah nilainya itu 36 ya, 36, enter. Lalu untuk lubangnya saya akan ubah juga di configuration ya. Untuk lubangnya adalah 24 ya, karena kita memakai M24. Lalu pilih oke. Ya, kita tinggal teruskan. Oke, di sini sudah terlihat ya bentuknya, perubahannya. Nah, untuk ini saya nggak akan memasukkan thread ya, karena ini tidak terlihat ya, karena threadnya ini sebenarnya untuk visualnya saja ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk beberapa ukuran. Kita bisa klik yang paling atas ini. Nah, itu panjangnya seperti ini. Terus yang kedua, nah kurang lebih dia tambah panjang seperti ini. Terus yang ketiga, nah kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi ini sudah fix ya untuk perubahan daripada ukurannya. Nah, selanjutnya saya ingin ketika berada di assembly itu kita bisa pilih antara mur dan badan baut gitu ya. Jadi saya akan klik kanan di configuration, pilih configuration publisher gitu ya. Nah, selanjutnya akan muncul pop-up seperti ini, auto create, auto membuat, lalu pilih yes. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, lalu kita tinggal pilih oke saja. Pilih oke. Oke, selanjutnya yang dipilih adalah simbol dolar dengan tulisan state gitu ya. Jadi saya akan klik dan drag ke sini. Nah, kita tinggal lihat previewnya. Ketika checkbox ini kita centang, yang dipilih adalah badan baut gitu ya. Ketika kita centang, yang dipilih adalah murnya gitu ya. Nah, kita bisa tulis untuk checkboxnya ini adalah tulisan badan baut gitu ya, badan baut. Nah, ketika kita centang badan bautnya, yang dipilih adalah badan baut. Ketika uncentang badan bautnya, yang dipilih adalah mur gitu ya. Oke, mungkin itu untuk configuration publishernya. Setelah selesai, kita pilih apply ya, kita pilih close. Nah, oke, kita akan coba untuk konfigurasinya ya. Untuk konfigurasi daripada part ini saya akan coba lihat di assembly. Jadi sebelum ke assembly saya akan simpan dulu filenya. Saya akan tulis foot adjuster ya, foot adjuster, pilih save gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan close ya. Saya akan coba di assembly. Jadi saya akan pilih new di sini. Pilih assembly, pilih oke. Nah, saya akan pilih adjuster, pilih open. Nah, saya akan klik sembarang di sini. Nah, parameternya untuk spesifikasi saya akan biarkan saja parameter ya. Lalu saya akan pilih M24 seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini, lalu pilih oke. Nah, selanjutnya saya akan insert komponen lagi. Ya, sama foot adjuster, pilih open. Saya akan taruh sembarang di sini. Lalu yang akan saya pilih adalah badan baut. Ya, saya akan centang untuk badan baut. Lalu pilih untuk M24. Ya, karena murnya adalah M24,
Jadi saya akan pilih badan baut yang M24 gitu ya. Lalu pilih oke. Nah, ini juga kita bisa map ya. Saya akan pilih map di sini. Pertama saya akan map itu ini aja lah, kita berlangsung aja lah ya ke mechanical, pilih screw. Nah, pertama yang dipilih itu bagian luar face ini. Oh, nggak bisa ya, bentar. Nah, bagian dalam. Nah, ini adalah bagian dalam ulir. Lalu untuk yang ini itu bagian luar, seperti ini, gitu ya. Nah, untuk arahnya saya akan arahkan searah jarum jam. Jadi saya akan pilih reverse seperti sini. Lalu pilih oke, gitu ya. Jadi ketika kita gerakan itu seperti ini. Nah, karena tadi pitch-nya itu adalah 2 ya, jadi saya akan ubah dulu untuk revolution per millimeter ataupun distance per revolution-nya. Jadi untuk distance-nya saya akan berikan 2 mili saja biar lebih cepat untuk pemutarannya. Lalu pilih oke. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita putar ya, dia berarah mengencangkan ya, diputar searah jarum jam. Ketika diputar searah jarum jam dia akan mengencangkan, ketika diputar berlawanan arah jarum jam itu melonggar gitu ya. Nah, lalu pilih oke. Nah, kita juga bisa menganimasikannya, kita tinggal pilih ke motion studio gitu ya. Saya rasa cukup ya untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.